Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Sore itu langit agak mendung, jalan raya utama di dekat terminal Raja Wali tampak padat. Klakson kendaraan bersahut-sahutan, bercampur dengan suara pedagang kaki lima yang berteriak menawarkan dagangan. Di salah satu jalur, sebuah pos razia polisi berdiri, lengkap dengan beberapa aparat berseragam. Bagi sebagian besar pengendara, pos itu bukan sekadar tempat pemeriksaan, melainkan tempat yang sering menebar ketakutan. Nadira, gadis berusia 19 tahun, sedang mengendarai motor metik putih miliknya. Helm sederhana menutupi sebagian wajahnya, dan ransel hitam menggantung di punggung. Dari arah kampus ia pulang, rencananya ingin mampir sebentar ke rumah temannya untuk mengerjakan tugas kelompok. Nadira bukan tipe orang yang suka mencari masalah, apalagi di jalan. Ia selalu membawa surat-surat lengkap dan berusaha patuh aturan, namun sore itu, nasib buruk seolah menemuinya. Seorang polisi berbadan besar dengan wajah garang melambaikan tangan, memberi isyarat agar Nadira menepi. Gerakannya kasar, seolah sedang mengusir hewan. Nadira sempat bingung, tetapi ia tetap berhenti. Meminggirkan motor di dekat pos. "Hei, berhenti kamu. Cek surat-surat," bentak polisi itu tanpa basa-basi. Nadira melepas helmnya perlahan. Rambut hitam panjangnya jatuh ke bahu, membuat beberapa orang di sekitar spontan memperhatikan. Gadis itu menunduk sedikit, mencoba tetap sopan. "Baik, Pak. Ini STNK saya, SIM juga ada," katanya dengan suara tenang. Namun bukannya memeriksa dengan benar, polisi itu malah merampas surat-surat dari tangan Nadira. Gerakannya kasar, seakan Nadira seorang penjahat. Ia mendengus sambil melirik STNK. Matanya lalu menelusuri motor Nadira dari roda hingga spion, lalu berhenti di wajah gadis itu. "Kamu tahu nggak kalau motor kamu ini banyak pelanggarannya?" ucapnya ketus. Nadira terkejut. "Pelanggaran apa ya, Pak?" "Motor saya standar pabrik. Tidak ada yang dimodif. Helm ini juga SNI, bisa Bapak cek." Polisi itu mendengus, jelas tidak suka dibantah. "Jangan ngajarin saya. Ban ini tipis, spion juga kecil, knalpot bising. Kamu bisa kena tilang besar." Beberapa orang yang juga sedang diperiksa menoleh, ada yang menggeleng pelan. Mereka tahu motor Nadira standar, tidak ada pelanggaran yang disebutkan. Tapi siapa yang berani bersuara? Semua diam. Nadira mencoba tenang. "Tapi, Pak, ban ini asli bawaannya, spion juga. Suaranya standar. Kalau memang mau ditilang, saya terima, asal resmi. Saya tidak salah, jadi saya tidak mau bayar di tempat." Perkataan itu seperti menusuk harga diri sang polisi. Wajahnya berubah merah padam. Ia merasa ditantang oleh seorang gadis muda. "Kurang ajar," bentaknya, suaranya keras hingga membuat orang-orang di sekitar menoleh lebih banyak. "Kamu pikir saya bodoh? Kalau kamu gak mau ribet, bayar di sini aja. 500.000, beres. Kalau enggak, motor ini saya tahan." Nadira tercengang. "Apa, Pak? Saya tidak salah, kenapa harus bayar?" Polisi itu menyeringai miring. "Saya kasih tahu ya, jangan coba-coba sok pintar. Kamu perempuan, jangan banyak bacot sama polisi. Kalau nggak mau repot, ikuti aja kata saya." Nadira menahan napas. Emosinya mulai naik, tapi ia berusaha menahan. "Maaf, Pak. Saya tidak bisa."
Tilang resmi saja, saya terima. Polisi itu makin naik pitam. Dengan kasar ia menepuk bahu Nadira keras sekali, membuat tubuh gadis itu terhuyung. Berani-beraninya kamu lawan saya di depan umum? Kamu pikir siapa kamu? Kerumunan mulai ramai. Beberapa pengendara diam-diam mengangkat ponsel, merekam kejadian itu. Ada yang bergumam pelan, kasihan banget anak itu, jelas-jelas gak salah kok dipaksa. Namun si polisi arogan tidak peduli. Ia menunjuk wajah Nadira sambil berteriak, kalau bukan karena banyak orang, sudah saya ajari kamu di sini. Wajah Nadira memerah, bukan karena takut, tapi karena rasa malu dan marah bercampur jadi satu. Ia dipermalukan di depan umum, diperlakukan seperti penjahat, padahal ia hanya seorang mahasiswi yang patuh aturan. Nadira menatap polisi itu dengan mata berkaca-kaca, tapi ada api yang mulai menyala di dalam dirinya. Bapak tidak berhak kasar begitu. Saya warga negara, saya punya hak. Bapak polisi, tapi bukan berarti bisa sewenang-wenang. Kerumunan bergemuruh mendengar kalimat itu. Beberapa orang yang tadinya diam, mulai berani bersuara lirih. Ada yang berkata, berani juga gadis itu. Ada pula yang mengangguk setuju, namun sang polisi tidak terima. Ia melangkah mendekat, berdiri tepat di depan Nadira. Tubuhnya besar menutupi cahaya sore. Kamu ini siapa berani-beraninya ngomong begitu ke saya? Nadira menarik napas dalam-dalam, menatap mata sang polisi tanpa gentar. Satu hal yang tidak diketahui polisi itu adalah siapa ayah Nadira sebenarnya. Ayahnya, Serka Arif, adalah seorang anggota TNI aktif yang dikenal tegas dan disegani di kesatuannya. Sejak kecil Nadira dididik dengan disiplin, diajari untuk berani berkata benar, sekalipun itu pada orang berpangkat, dan kini, darah tentara yang diwarisinya mulai terasa bergolak. Meski tubuhnya gemetar, Nadira mulai berdiri lebih tegak. Orang-orang di sekitar semakin penasaran, sebagian menunggu apa yang akan terjadi, sementara polisi arogan itu, buta akan kenyataan, tidak tahu bahwa tindakannya sedang menjerumuskan dirinya sendiri ke masalah besar. Kerumunan di sekitar pos razia makin ramai. Orang-orang berhenti sejenak untuk melihat keributan antara seorang gadis muda dengan seorang polisi berseragam. Nadira berdiri di samping motornya, wajahnya memerah karena dipermalukan. Bahunya masih terasa sakit akibat ditepuk kasar tadi. Tapi yang lebih menyakitkan adalah perlakuan polisi arogan itu yang terang-terangan menuduh tanpa alasan dan mencoba memerasnya di depan umum. Polisi itu, yang bernama Ibtu S, menatap Nadira penuh amarah. Kamu ini masih bocah, jangan coba-coba melawan polisi. Mau saya tahan kamu sekarang juga? Nadira menggertakkan giginya. Ia menatap balik, kali ini tanpa ragu. Kalau saya salah, silakan tahan. Tapi jangan kasar, Pak. Jangan seenaknya menuduh dan minta uang. Itu bukan tugas polisi. Suasana semakin panas. Beberapa orang di kerumunan bersorak pelan, mendukung keberanian Nadira. Betul tuh, Pak. Jangan semena-mena sama orang kecil, seru seorang bapak parubaya. Meski suaranya agak gemetar karena takut, polisi itu melirik tajam ke arah kerumunan. Diam semua. Urusan saya sama anak ini, jangan ikut campur, bentaknya, namun sorotan mata masyarakat sudah berbeda. Wajah-wajah mereka jelas menilai, mereka tahu siapa yang salah. Meski takut, mereka mulai berani merekam dengan ponsel. Beberapa bahkan secara sembunyi-sembunyi melakukan siaran langsung di media sosial. Nadira sadar dirinya sudah dikerumuni banyak orang. Jantungnya berdebar kencang, tapi ia teringat pada pesan ayahnya yang sering ia dengar sejak kecil. Nak, kalau kamu benar, jangan pernah tunduk pada ketidakadilan. Jangan takut pada orang yang menyalahgunakan jabatan. Hukum harusnya melindungi, bukan menindas. Pesan itu bergema kuat di kepalanya dengan suara lantang,
Nadira berkata, "Kalau Bapak memang mau tilang resmi, silakan buat surat tilangnya di sini. Saya tidak akan kabur. Tapi kalau Bapak terus memaksa saya bayar, saya akan rekam dan laporkan." Kerumunan langsung gaduh. Banyak yang berbisik, sebagian mendukung keberanian Nadira. Polisi itu makin naik pitam. Ia melangkah maju, berdiri sangat dekat hingga wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari Nadira. Suaranya rendah, tetapi penuh ancaman, "Kamu berani sekali, ya? Kamu pikir siapa kamu? Hanya anak kecil yang sok jago. Kalau saya mau, sekarang juga kamu bisa saya jebloskan ke penjara." Nadira tidak mundur. Ia menggenggam ponselnya erat, lalu menyalakan kamera. "Silakan, Pak. Semua orang lihat sendiri. Saya tidak salah, tapi Bapak memerah saya. Coba jelaskan, pelanggaran saya apa?" Kerumunan bersorak kecil, beberapa bahkan berteriak, "Rekam aja, rekam. Biar viral." Polisi itu mendengus, wajahnya semakin gelap. Ia tahu dirinya sudah mulai terpojok. Jika benar rekaman ini viral, posisinya bisa terancam. Tapi egonya terlalu besar untuk mundur. Ia tidak bisa menerima dipermalukan oleh seorang gadis. Dengan kasar, ia meraih ponsel Nadira dan mencoba merebutnya. "Matikan itu. Jangan sok-sokan merekam saya." Nadira terkejut, tapi ia cepat bereaksi. Ia menarik tangannya kuat-kuat, berteriak lantang, "Jangan sentuh saya. Bapak tidak punya hak ambil ponsel saya." Kerumunan makin heboh. Beberapa orang bersahut-sahutan, "Woi, jangan kasar sama perempuan. Kalau benar, ngapain takut direkam?" Namun polisi itu tidak peduli. Ia makin kalap, tangannya mendorong bahu Nadira keras sekali hingga gadis itu hampir jatuh. "Kurang ajar. Kamu saya ajari sekarang," teriaknya. Nadira hampir terjungkal, tapi ia segera menahan diri, memegang motornya agar tidak jatuh. Wajahnya menegang. Saat itu, sesuatu dalam dirinya seolah pecah. Semua rasa takut, malu, dan sakit berubah menjadi keberanian yang tak bisa dibendung. Dengan suara bergetar tapi lantang, ia berteriak, "Bapak jangan sembarangan. Saya bukan gadis biasa. Saya anak seorang anggota TNI aktif. Dan saya akan pastikan perlakuan Bapak ini tidak akan dibiarkan begitu saja." Kerumunan sontak terdiam sejenak. Mereka saling pandang, bisik-bisik terdengar di sana-sini. "Astaga, anak tentara ternyata," ucap seorang ibu-ibu. Wajah polisi itu pucat sesaat, matanya berkedip cepat. Tapi egonya terlalu tinggi. Ia berusaha menutupi kegugupan dengan tertawa sinis. "Hah, anak TNI katanya? Jangan main-main, ya. Semua orang bisa ngaku. Mana buktinya?" Nadira dengan tangan bergetar mengeluarkan dompet kecil dari tasnya, lalu menunjukkan sebuah kartu identitas keluarga besar TNI yang selalu ia bawa. Ia angkat tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Kerumunan langsung gaduh lagi. Beberapa orang bersorak, sebagian lainnya langsung bersimpati. "Waduh, berani-beraninya kasar sama anak tentara. Gawat itu Pak Polisi," gumam seorang bapak sopir angkot. Polisi itu menelan ludah. Wajahnya mulai kehilangan garang, tapi ia masih mencoba berdalih. "Saya tidak peduli kamu anak siapa. Di sini kamu salah, dan saya punya wewenang." Nadira melangkah maju, menatapnya dengan sorot mata tajam yang membuat banyak orang terkejut. Gadis itu benar-benar tidak gentar lagi. "Kalau begitu, kita buktikan saja, Pak. Saya akan telepon ayah saya sekarang. Dan biar semua orang jadi saksi, bagaimana Bapak memperlakukan saya di depan umum." Kerumunan bersorak makin kencang. Banyak yang berteriak,
Telepon aja, biar tahu rasa dia. Polisi itu tampak panik. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia sadar situasi mulai tidak terkendali. Namun sebelum ia bisa berbuat sesuatu, Nadira sudah menekan nomor ayahnya di ponsel, lalu mengaktifkan loudspeaker. Halo, ayah. Nadira di sini. Nadira baru saja dipermalukan dan dikasari polisi di jalan. Nadira nggak salah, tapi dipaksa bayar. Sekarang ayah bisa dengar sendiri. Kerumunan langsung hening, menunggu respon dari seberang telepon. Suara berat dan tegas terdengar dari loudspeaker. Apa? Kamu diperlakukan begitu? Jangan takut, nak. Kirim lokasi sekarang juga. Ayah datang. Kerumunan sontak bergemuruh. Polisi itu membeku di tempat, wajahnya pucat pasi. Ia baru menyadari, ini bukan masalah kecil lagi. Suasana di depan pos razia semakin panas. Orang-orang yang tadinya hanya menonton, kini benar-benar menunggu kelanjutan. Semua ponsel terangkat, merekam setiap detik peristiwa itu. Nadira berdiri tegak, meski bahunya masih sakit akibat dorongan kasar tadi. Namun sorot matanya kini tak lagi gentar. Di loudspeaker ponselnya, suara ayahnya, Serka Arif, terdengar jelas. Suara yang dalam dan penuh wibawa, membuat siapapun yang mendengarnya pasti terdiam. Nadira, kirim lokasi sekarang. Ayah datang. Jangan takut, nak. Jangan biarkan seorang pun menyentuhmu lagi. Polisi arogan itu tampak goyah. Tadi ia begitu berani, sekarang wajahnya mulai pucat. Namun di depan kerumunan, ia masih mencoba mempertahankan gengsi. Ia berusaha tertawa kecil, meski kaku. Paling juga cuma ngaku-ngaku. Semua orang bisa bilang anak TNI. Kita lihat nanti, katanya, berusaha menutupi kepanikan. Nadira tidak menjawab. Ia langsung mengirim lokasi lewat aplikasi pesan singkat ke ayahnya. Setelah itu, ia kembali menatap polisi itu dengan tegas. Bapak masih mau kasar sama saya? Silakan. Tapi sebentar lagi ayah saya akan tiba. Kerumunan semakin heboh. Ada yang berbisik-bisik, ada yang sengaja bersuara keras agar didengar polisi itu. Waduh, berani banget tadi main kasar sama anak tentara. Gawat, kalau sampai bapaknya datang bisa runyam. Udah kebangetan si polisi ini, masa anak cewek digituin. Polisi itu melirik ke kanan-kiri, melihat banyak kamera mengarah padanya. Tangannya gemetar halus, keringat mulai membasahi seragamnya. Tapi egonya masih menahannya untuk mundur. Beberapa menit kemudian, suara deru motor besar terdengar dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat, hingga sebuah motor trail hijau berplat dinas TNI berhenti tepat di depan kerumunan. Turunlah seorang pria berbadan tegap dengan wajah keras dan sorot mata tajam. Seragam loreng TNI melekat di tubuhnya, lengkap dengan tanda pangkat di pundaknya. Dialah Serka Arif, ayah Nadira. Kerumunan langsung memberi jalan. Suasana hening, semua menahan napas. Aura kehadiran seorang tentara aktif membuat orang-orang seolah otomatis memberi hormat dalam hati. Nadira segera berlari kecil menghampiri ayahnya. Ayah, suaranya bergetar, antara lega dan marah yang masih tersisa. Serka Arif memeluk putrinya sebentar, lalu menatap lekat wajah Nadira. Kamu gak apa-apa, nak? Ada yang menyakiti kamu? Nadira mengangguk kecil, matanya berkaca-kaca. Bahuku ditepuk keras sama dia. Yah. Nadira nggak salah apa-apa, tapi dipaksa bayar. Semua orang lihat sendiri. Kerumunan mengangguk-angguk setuju, beberapa langsung bersuara, betul, Pak Tentara. Kami lihat sendiri tadi. Anak Bapak nggak salah. Wajah Serka Arif mengeras.
Perlahan ia menoleh ke arah polisi yang berdiri kaku di dekat pos. Tatapannya tajam, seolah menembus jantung. "Kamu yang berani memperlakukan anak saya begitu?" Suaranya lantang, membuat semua orang terdiam. Polisi itu kaget, tubuhnya seolah membeku. Bibirnya bergerak, mencoba mencari alasan. Iya, tapi saya hanya menegakkan aturan, Pak." Anak bapak ini melawan saat diperiksa. Melawan? Suara Serka Arif semakin meninggi. Ia melangkah maju, tubuh tegapnya berdiri tepat di depan polisi itu. "Kamu tahu apa itu melawan? Melawan itu kalau orang bersalah lalu kabur. Anak saya hanya membela diri dari pemerasanmu. Semua orang di sini dengar dan lihat sendiri. Jangan putar balik fakta." Kerumunan serentak bersuara. "Betul. Kami saksi semua. Dia dipaksa bayar, Pak Tentara. Anak bapak nggak salah sama sekali." Polisi itu semakin terpojok. Ia mencoba tertawa kecil, meski jelas-jelas suaranya gemetar. "Jangan salah paham, Pak. Saya hanya menjalankan tugas. Kalau ada salah kata, saya minta maaf." Serka Arif menatapnya tajam, tak bergeming. "Maaf? Kamu pikir semua bisa selesai dengan maaf? Kamu berani menyentuh anak saya, mempermalukannya di depan umum, bahkan mencoba memerasnya. Itu bukan salah kata. Itu pelanggaran hukum, pengkhianatan terhadap seragam yang kamu pakai." Keringat mengucur deras di dahi polisi itu. Ia menelan ludah, tahu dirinya benar-benar dalam masalah besar. Nadira berdiri di samping ayahnya, kali ini dengan wajah tegas. Meski matanya masih berkaca-kaca, ia merasa lebih kuat karena sang ayah ada di sisinya. "Ayah, tadi semua direkam sama orang-orang. Buktinya ada." Beberapa orang di kerumunan langsung mengangkat tangan, menunjukkan ponsel mereka. "Iya, Pak Tentara, kami rekam semua. Kalau Bapak butuh, bisa kami kasih." Serka Arif mengangguk pelan, lalu kembali menatap polisi itu dengan sorot mata yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. "Baik. Kalau begitu, kamu akan mempertanggungjawabkan ini di hadapan atasanmu. Dan jangan pikir bisa lari dari masalah ini. Nama saya Arif, Serka TNI. Saya akan pastikan laporan ini naik." Kerumunan bergemuruh, sebagian besar bersorak setuju. Polisi itu semakin pucat, bibirnya bergetar. Ia tahu karirnya bisa hancur jika benar laporan ini diproses. Namun sebelum suasana semakin panas, seorang perwira polisi lain yang ada di pos mencoba mendekat. "Pak, mungkin bisa kita bicarakan baik-baik." Serka Arif menoleh cepat, sorot matanya membuat perwira itu langsung mundur setengah langkah. "Baik-baik? Anak saya dipermalukan, diperas, bahkan diperlakukan kasar. Menurut kamu itu masih bisa dibicarakan baik-baik? Hukum harus ditegakkan, bukan dinegosiasikan." Kerumunan langsung bersorak, "Setuju. Tegakkan hukum. Jangan ada pungli." Suasana benar-benar meledak. Polisi arogan itu kini berdiri dengan wajah pucat pasi, terjebak di antara kerumunan yang menekan dan sorot mata seorang tentara yang marah demi anaknya. Dan di tengah ketegangan itu, Nadira merasakan sesuatu dalam dirinya. Ia sadar, keberanian untuk melawan ketidakadilan bukan hanya soal dirinya, tapi juga soal harga diri dan kebenaran. Suasana di depan pos razia semakin tegang. Polisi arogan itu berdiri kaku, wajahnya pucat pasi, sementara kerumunan makin ramai. Semua kamera ponsel masih terangkat, merekam setiap detik kejadian. Serka Arif, dengan sorot mata tajam khas seorang prajurit, masih berdiri tegak di depan polisi itu. Nadira di sampingnya, menatap sang ayah dengan perasaan campur aduk, lega, marah,
sekaligus bangga. Kamu sudah mempermalukan anak saya, menyentuhnya dengan kasar, bahkan memerasnya di depan umum. Ini bukan sekadar salah prosedur. Ini penghinaan terhadap seragam yang kamu pakai. Suara Serka Arif lantang, menggelegar kerumunan langsung bersorak. Betul. Tegakkan hukum. Biar tahu rasa dia. Kami saksi semua, Pak. Polisi itu, yang sejak awal begitu angkuh, sekarang kehilangan wibawa. Tangannya bergetar, keringat membasahi seragamnya. Ia mencoba bicara, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Saya hilaf, Pak. Saya mohon maaf. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Serka Arif mendekat, wajahnya hanya beberapa jengkal dari wajah polisi itu. Hilaf? Kamu bilang hilaf? Kalau tidak ada anak saya yang berani melawan, pasti sudah banyak orang jadi korbanmu hari ini. Kamu pikir semua bisa selesai hanya dengan maaf? Polisi itu menunduk dalam, hampir tidak bisa menatap mata prajurit TNI di depannya. Nadira menggenggam lengan ayahnya pelan. Ayah, tenang. Yang penting semua orang sudah lihat. Kita punya bukti. Ayahnya menghela napas panjang, berusaha menahan amarah. Namun matanya tetap menatap tajam ke arah polisi itu. Dengar baik-baik. Saya tidak akan main hakim sendiri. Tapi saya akan pastikan kejadian ini naik ke jalur hukum. Kamu harus bertanggung jawab. Beberapa warga langsung bersorak mendukung. Laporin aja, Pak Tentara. Biar kapok yang lain. Saat itu juga, Serka Arif mengeluarkan ponselnya. Dengan suara tegas, ia menelpon seorang rekannya di militer. Halo, ini Arif. Saya ada di pos razia dekat Terminal Raja Wali. Anak saya diperlakukan kasar sama polisi arogan, diperas, bahkan dipaksa bayar. Saya butuh pendampingan resmi. Tolong hubungi Propam dan datang ke lokasi sekarang. Kerumunan langsung heboh. Nama Propam membuat semua polisi di pos itu saling pandang. Wajah-wajah mereka berubah pucat. Propam adalah pengawas internal kepolisian, musuh utama bagi oknum nakal yang suka menyalahgunakan seragam. Tak lama kemudian, terdengar suara sirine dari kejauhan. Dua mobil berhenti tak jauh dari pos. Turunlah beberapa anggota TNI dan juga beberapa polisi dari Propam. Suasana mendadak berubah menjadi lebih serius. Seorang perwira Propam maju, menatap tajam ke arah polisi arogan itu. Siapa yang tadi melakukan pemeriksaan terhadap anak prajurit ini? Kerumunan serentak menunjuk ke arah Ibtu S. Itu dia, Pak. Dia yang kasar, dia yang minta uang. Iya, betul. Kami rekam semua. Anak TNI ini korban, Pak. Jangan sampai ditutup-tutupi. Polisi itu gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba bicara, percuma, Pak, saya hanya. Diam, bentak perwira Propam. Semua laporan sudah kami terima. Bukti rekaman juga ada. Kamu akan ikut dengan kami sekarang. Serka Arif hanya berdiri tegap, menatap tajam. Nadira menggenggam tangannya erat, merasa lega tapi juga masih tergetar dengan semua yang baru saja ia alami. Polisi arogan itu akhirnya dibawa masuk ke dalam mobil Propam. Saat ia melangkah, suara ejekan dari kerumunan terdengar. Rasakan. Jangan seenaknya sama rakyat kecil. Baru tahu rasa sekarang. Beberapa orang bahkan menepuk bahu Nadira pelan. Kamu hebat, Nak. Berani sekali melawan. Jarang ada orang muda setegas kamu. Nadira tersenyum tipis, meski matanya masih menyisakan air bening. Saya hanya tidak ingin orang lain diperlakukan seperti saya, Bu.
Kalau kita diam, mereka akan terus semena-mena. Ayahnya menatap putrinya dengan bangga. Kamu sudah melakukan yang benar, Nadira. Ayah bangga padamu. Kerumunan perlahan bubar setelah situasi terkendali. Nadira kembali ke motornya, ditemani ayahnya yang masih memastikan putrinya baik-baik saja. Sebelum meninggalkan lokasi, Serka Arif sempat menoleh ke arah pos polisi itu dan berkata dengan suara lantang, agar semua yang mendengar mengingatnya. Ingat baik-baik. Seragam bukan untuk dipakai menindas rakyat. Seragam adalah tanggung jawab, kehormatan, dan pengabdian. Siapapun yang menyalahgunakan, cepat atau lambat akan menerima akibatnya. Kata-kata itu bergema, membuat semua orang yang hadir terdiam dan merenung. Epilog beberapa hari kemudian, berita tentang kejadian itu viral di media sosial. Rekaman saat Nadira dipermalukan hingga akhirnya ayahnya datang tersebar luas. Publik ramai mengecam tindakan sang polisi arogan. Sementara itu, Nadira melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Meski sempat trauma, ia kini lebih kuat. Ia tahu bahwa keberanian melawan ketidakadilan bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga bisa menyadarkan banyak orang. Dan bagi polisi arogan itu, nasibnya benar-benar berbalik. Ia dijatuhi sanksi berat, dipindahkan dari jabatannya, bahkan terancam kehilangan karirnya. Sementara di hati Serka Arif, ada rasa bangga yang tak bisa ia sembunyikan. Putrinya, meski masih muda, sudah berani berdiri tegak melawan ketidakadilan, sesuatu yang selalu ia tanamkan sejak kecil.